Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan teknologi elektrokimia dalam pengolahan biomasa menjadi energi. Ini tema yang menarik teman-teman, aku dapat. Dan judul saya yaitu mengubah biomasa menjadi hidrogen dan oksigen. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Octavianus Wabinugroho dengan NIM 24F10006. Kita mulai presentasinya. Yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa itu tentang biomasa? Biomasa adalah bahan-bahan yang berasal dari organisme hidup, contohnya yaitu tanaman, hewan, dan produk. Sampingannya seperti limbah kebun, tanaman, dan lain-lain. Sumber energi yang satu ini tidak mengalami proses transformasi yang bersifat geologis atau karbon berproses dalam jangka lama seperti energi batu bara. Tidak seperti sumber alam lainnya, minyak bumi, batu bara, dan bahan bakar nuklir. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan berdasarkan siklus yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung sebagai bahan bakar. Yang kedua, proses elektrolisis biomasa. Proses elektrolisis biomasa itu melibatkan reaksi kimia, yaitu mengubah biomasa menjadi hidrogen dan oksigen. Reaksi yang terjadi dalam penguraian biomasa yaitu biomasa diuraikan menjadi gula sederhana atau C6H12O6 melalui proses hidrolisis. Selanjutnya, reaksi elektrolisis yaitu gula sederhana diubah menjadi hidrogen dan oksigen melalui reaksi elektrolisis. Yang ketiga adalah reaksi elektrosisnya. Pertama itu katoda atau elektroda negatif, yaitu 2H2O tambah 2 sama dengan H2 tambah 2OH-. Yang anoda yaitu 2H2O sama dengan menjadi oksigen tambah 4H tambah 4 elektron negatif. Yang ketiga, reaksi keseluruhannya yaitu C6H12O6 ditambah 6H2O sama dengan menjadi 6CO2 tambah 12H2. Dan yang terakhir, reaksi sampingannya CO2 tambah H2O menjadi HCO3- tambah H+. Jadi intinya itu hidrogen dan oksigen dipisahkan dan dapat digunakan sebagai bahan bakar dan energi. Jenis elektrolisis biomasa terbagi menjadi dua, yaitu elektrolisis langsung dan elektrolisis tidak langsung. Elektrolisis langsung itu contohnya elektrolisis alkalin, yaitu menggunakan elektrolit alkalin atau KOH untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Memiliki efisiensi yang tinggi namun memerlukan penggunaan elektrolit yang mahal. Yang kedua, elektrolisis asam, yaitu menggunakan elektrolit asam H2SO4 untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Harganya lebih murah daripada elektrolisis alkalin namun memiliki efisiensi lebih rendah. Yang terakhir, elektrolisis mikrobiologis, yaitu menggunakan bakteri untuk menguraikan biomasa. Yang kedua yaitu elektrolisis tidak langsung, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu elektrolisis termokimia, yaitu menggunakan panas untuk memecah biomasa. Yang kedua, elektrolisis fotokimia, yaitu menggunakan cahaya untuk memecah biomasa. Yang terakhir, elektrolisis elektrokimia, yaitu menggunakan elektrokimia juga untuk memecah biomasa. Elektrolisis biomasa itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu satu, dapat menghasilkan hidrogen bersih. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang terbarukan. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan energi. Yang kekurangannya yaitu satu, biaya operasinya mahal karena teknologi harus diperlukan modern. Yang kedua, efisiensinya masih rendah. Yang ketiga, perlu teknologi yang canggih, itu sebabnya biaya operasionalnya mahal. Yang keempat adalah penggunaan elektronik yang berbahaya. Aplikasinya yaitu satu, di bidang industri ada pembangkit listrik hidrogen akan menghasilkan listrik dari hidrogen yang dihasilkan dari biomasa. Yang kedua, di bidang transportasi yaitu kendaraan bermotor hidrogen dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Yang ketiga, di bidang lingkungan menggunakan teknologi elektrolisis untuk mengolah udara. Yang terakhir, di bidang energi dalam sistem penyimpanan energi yaitu menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Kesimpulannya, teknologi elektrolisis biomasa merupakan alternatif energi terbarukan yang efektif dan efisien.
dan juga ramah lingkungan, namun memerlukan pengembangan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.